Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video ketiga. Di sini kita akan membahas dua tips yang ingin Ustazah berikan dalam mengerjakan fungsi komposisi maupun fungsi inverse. Sebenarnya cara ini itu hanya memudahkan saja bagaimana cara kalian nanti mengerjakan salah satu dari tipe soal yang seperti ini. Contoh yang pertama ya, tips yang pertama. Misal diketahui suatu fungsi, ini bukan fungsi fx, tapi seperti fungsi komposisi dari 2x plus 3 yang disubstitusi ke fungsi f, itu hasilnya sama dengan 5x plus 6. Ditanya nilai min 5 yang disubstitusi ke fungsi f. Nah, kalau cara yang biasa, kalian waktu itu kan diajarinnya ambil yang di dalam kurung, kemudian dimisalkan. Kemudian setelah dimisalkan, awalnya 2x plus 3 kita misalkan menjadi y sama dengan, berarti kita cari kebalikannya menjadi x sama dengan. Sebenarnya permisalan itu tuh sama kayak fungsi inverse gitu ya. Jadi kalau ingin mencari fungsi f, berarti yang di dalam kurung kita misalkan, kemudian hasil permisalannya kita substitusi ke ruas kanan. Langsung saja diganti y-nya menjadi x, kita substitusi ke sini, x-nya diganti menjadi x min 3 per 2. Kemudian kalian kali silang. Setelah dikali silang ditambah 6, mau ditambah di sini juga boleh, kalau tidak ditambah di sini juga nggak apa-apa gitu ya. Karena yang ditanyakan bukan rumusnya, tapi yang ditanyakan nilai, jadi nggak masalah kalau seperti ini, cuman biar kelihatan rapi aja ya, Ustazah jumlahkan 6-nya dengan yang di depan. Cara menjumlahkannya berarti 6 dibuat menjadi penyebutnya 2. Kalau dibuat penyebut 2 berarti 6 berubah menjadi 12. Min 15 tambah 12 adalah min 3. Sehingga fungsi fx sudah ketemu yaitu 5x min 3 per 2. Pertanyaannya bukan fungsi fx-nya tapi nilai dari min 5 yang disubstitusi ke fungsi fx tersebut. Jadi x di sini kalian ganti menjadi min 5. Setelah disubstitusi min 5, dijumlahkan, hasilnya menjadi min 28 dibagi 2, hasilnya adalah min 14. Jawabannya berarti yang B. Kemudian, cara yang lebih dari biasa itu yang seperti apa? Jadi, kalian bisa gunakan konsep seperti ini. Yang ditanyakan adalah f min 5. Di sini ada f dalam kurung 2x plus 3. Nah, dari 2 ini nilainya bisa senilai seperti itu ya. Asalkan kalian cari nilai x di sini berapa agar nantinya 2x ditambah 3 hasilnya adalah min 5. Jadi seperti itu. Jadi kalian nggak perlu mencari fungsi fx-nya, tetapi kalian utak-atik yang ditanyakan dan ambil yang diketahui yang ruas kiri ini. Bisa nggak sih 2x plus 3 itu hasilnya jadi min 5? Bisa, asal kalian bisa menemukan nilai x di sini. Misal 10, 2 kali 10 tambah 3, oh bukan 5, bukan min 5. Berarti berapa ya? Nah, kalian yang nggak bisa langsung nebak, berarti boleh langsung seperti ini. 2x plus 3 sama dengan min 5. Nanti pasti ketemu x-nya dengan cara dipindah ruas satu per satu. 3 dulu dipindah menjadi min 8, karena jadi negatif kalau pindah ke kanan. Kemudian 2-nya dipindah, jadinya dibagi, min 8 bagi 2 adalah min 4. Bener nggak kalau min 4 disubstitusi ke sini hasilnya min 5? Bener, karena 2 kali min 4 adalah min 8, ditambah 3 hasilnya min 5. Nah, benar tuh, x-nya adalah min 4. Setelah ketemu x-nya min 4, kalian substitusi ke yang kanan. Ini, tadi kan nggak dipakai ya yang kanan. Nah, dipakainya untuk terakhir, langkah terakhir. Itu min 4 yang kalian dapatkan, substitusi ke x yang di sini. Karena apa? Yang di sini sudah senilai dengan min 5. Kalau x-nya diganti min 4, ternyata
Jawabannya min 5. Ketemu tuh kalau kalian X-nya diganti min 4. Yaitu jawabannya adalah min 14. Sama atau berbeda? Sama. Lebih mudah yang mana? Tergantung menurut kalian masing-masing. Di sini Ustazah hanya memfasilitasi beberapa cara berbeda dari pengerjaan fungsi komposisi atau fungsi inverse, terutama untuk persiapan SBMPTN ya. Jadi untuk tips yang pertama bisa menggunakan cara yang ini. Jadi, nggak perlu mencari fungsi fx-nya, tetapi disamakan min 5 dengan 2x plus 3. Kalau sudah ketemu x-nya berapa, disubstitusi ke yang kanan. Seperti itu. Next, tips yang kedua. Mirip dengan tips yang pertama, gitu ya. Kalau kalian menemukan kondisi seperti ini, diketahui F dalam kurung X min 5 sama dengan 2X plus 1, ditanyakan nilai 3 yang disubstitusi ke fungsi inverse-nya. Ini beda dengan yang tadi ya, kalau tadi itu sama-sama F. Tetapi kalau yang di sini yang ditanyakan adalah fungsi inverse. Nah, coba kita lihat dulu cara biasanya ya. Kalau cara biasanya, seperti tadi berarti dimisalkan X min 5-nya menjadi Y, kemudian cari tadinya Y sama dengan, kalian cari X sama dengan. Setelah itu, ketemu X sama dengan, yaitu Y plus 5, substitusi ke yang kanan. Ya, ke sini. Setelah itu, ketemulah fungsi fx adalah 2x plus 11. Tapi, ini baru ketemu fungsi fx. Padahal di sini mintanya 3 disubstitusi ke fungsi inverse-nya. Berarti kalian cari fungsi inverse dari fx. Biasanya mencari fungsi inverse adalah fx diibaratkan menjadi y sama dengan 2x plus 11. Ingat, kalau sudah nemu y sama dengan, tujuan kita adalah x sama dengan. Pindah satu per satu, berarti jadi seperti ini. Ketemu y min 11 per 2, sudah ketemu fungsi inverse-nya. Dengan y-nya diganti menjadi x. Kalau sudah ketemu inverse-nya, berarti substitusi nilai 3-nya ke x yang di fungsi inverse. Jawabannya menjadi min 4. Berarti yang B. Nah, kemudian cara yang satunya seperti apa? Bagaimana caranya? Oke. Jadi caranya seperti ini. Jadi ada sifat seperti ini dari fungsi inverse. Fx sama dengan A itu sama saja dengan F inverse dari A sama dengan X. Jadi kalau X dengan A ini tukar posisi, otomatis merupakan fungsi inverse-nya. Atau kalau dibalik lagi, A mau dibalik lagi dengan X, berarti kan diinversin lagi tuh. F pangkat min 1 dipangkatin min 1 jadinya fungsi F lagi. Seperti itu ya. Contoh lainnya misal ada F dalam kurung X plus 2 sama dengan 4X. Nah, pengen tahu tuh fungsi inverse dari 4X, ya jawabannya langsung X plus 2. Karena yang ditanya misal F inverse dari 4X. Nah, sedangkan di sini sudah diketahui F dalam kurung X plus 2 sama dengan 4X. Berarti kalau inverse-nya dari 4x adalah x plus 2. Sama halnya yang ini. Kalau ditanya, kalau misalnya ada soal seperti ini, SBM biasanya kayak gitu ya. Ada soal seperti ini, ditanya F inverse dari 3x plus 2. Nah, nggak usah repot-repot, tinggal ditukar saja. Nah, berarti jawaban inverse dari 3x plus 2 adalah 2x min 1. Jadi seperti itu ya. Fungsi yang di dalam kurung F itu bisa ditukar dengan yang kanan. Nah, karena sudah ditukar, berarti kan posisi sudah dapat F inverse ya. Berarti yang ditanyakan adalah F inverse dari 3. 3 kita usahakan agar senilai dengan 2x plus 1. Kalau ditebak langsung ketemu ya, x-nya adalah 1. Karena 2 kali 1 ditambah 1 adalah 3. Tapi kalau yang masih bingung mencari x di sini berapa biar jadi 3, ambil saja 3 disama dengankan dengan 2x plus 1, nanti ketemu x sama dengan 1. Kalau sudah ketemu 1, satunya disubstitusi ke yang kanan.
Ya, berarti jawabannya adalah 1 dikurangi 5, yaitu min 4. Apakah sama? Sama. Jadi bedanya seperti itu ya, cara yang biasa dengan cara yang lain. Hanya saja kelebihan cara yang biasa itu memang sesuai konsep. Jadi mau soalnya seperti apapun, step by stepnya sama. Tetapi kalau cara yang lebih dari biasa itu kalau beda soal nanti ngeblank biasanya. Seperti itu. Oke. Saran Ustazah tadi untuk contoh tips yang pertama, saran Ustazah kalau ada yang diketahui fungsi f dan yang ditanyakan nilai dari fungsi f seperti ini, kalian boleh lebih mudah menggunakan cara yang ini. Seperti itu. Tapi kalau yang diketahui misal f dalam kurung 2x plus 3 seperti ini, yang ditanya adalah rumus fungsi fx-nya. Mau tidak mau nggak bisa cara yang ini. Jadi kalau misal ada soalnya seperti itu, yang ditanya rumus, itu memang harus mau nggak mau ya menggunakan konsep. Seperti itu. Nah, tips yang kedua, untuk yang pertama tadi kan sudah sama ya, ini misal ini F, ini udah F, atau ini F inverse, ini udah F inverse. Jadi langsung disama dengankan untuk yang di dalam kurung. Ini dengan ini. Cuman kalau tips yang kedua ini kebetulan kan berbeda. Yang satunya F, yang satunya F inverse. Saran Ustazah yang diubah adalah yang diketahui. Jadi mengikuti yang ditanyakan. Seperti itu. Jadi kalau misal yang diketahui F inverse, yang ditanyakan F dari 3, berarti silakan yang diubah adalah yang diketahui. Bagaimana caranya biar menjadi F? Caranya adalah konsep yang ini. Ya, jadi berlaku kebalikannya. Nah, seperti itu dulu saran dari Ustazah. Cara ini hanya sekedar memudahkan saja bagaimana dalam mengerjakan fungsi komposisi dan inverse. Kalau langsung paham, boleh langsung diaplikasikan. Jadi waktu yang diberikan Ustazah nanti kan 1 jam dari 10 soal, insya Allah bisa ya. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.